Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Ratusan mahasiswa Papua berunjuk rasa menolak program transmigrasi pemerintah pusat. Kunjungan perdana ke daerah, Presiden Prabowo panen padi bersama petani Merauke. Polda Papua siapkan 500 personel amankan pilkada di Papua Selatan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua mencatat realisasi pendapatan asli daerah hingga Oktober 2024 mencapai sekitar 80% atau sekitar 560 miliar rupiah. Jumlah ini masih di bawah target PAD sebesar 687 miliar rupiah. Kendati demikian, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Hans Hamadi, optimis pemerintah bisa mencapai target PAD dalam 2 bulan terakhir. Pemerintah juga akan mengoptimalkan 4 sumber utama PAD Papua, yakni retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lelang PAD yang sah, serta potensi pajak kendaraan bermotor di 8 samsat. Kebijakan pajak kita ke depan itu, karena dengan berlakunya option pasti pendapatan kita akan berkurang. Kalau tahun ini target PAD kita adalah 659 miliar. Tahun depan itu target PAD kita itu 247 miliar. Ya. Namun kami akan memaksimalkan untuk tahun depan itu dari retribusi. Ya. Kemarin kami coba rapat dengan bidang retribusi dan untuk mengelola retribusi yang ada pada SKPD. Dari 40 SKPD yang ada di provinsi, ada 26 SKPD yang penghasil retribusi. Dan itu kalau kita maksimalkan, kita akan mendapat retribusi itu di atas 130-an miliar dari 26 SKPD itu. Dan ini harus kerjasama dari SKPD. Itu kita akan capai. Tapi kalau misalnya mereka tidak ikut bekerja, maka itu akan tidak tercapai. Sehingga strategi yang harus kita lakukan adalah bekerja sama dengan Badan Keuangan Daerah. Artinya kalau mereka tidak mencapai target retribusi mereka, mungkin tidak harus ditambah dana. Bapenda mengimbau seluruh wajib pajak agar taat membayar pajak sebab dana pajak yang disetor ke pemerintah akan digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Potensi pariwisata di Kota Jayapura terus berkembang. Terlihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah atau PAD yang mencapai 70%. Seperti diketahui, Kota Jayapura tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diandalkan seperti daerah lain di Papua. Nah, untuk PAD sektor pariwisata di Kota Jayapura ini, untuk sektor pariwisata dia memberikan kontribusi yang sangat besar untuk sektor pariwisata dari bidang usaha akomodasi, restoran, rumah makan, kafe-kafe yang sudah mulai berjamuran, dan bar, diskotik, karaoke, dan sebagainya itu masuk di dalam jasa usaha pariwisata. Itu yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Jayapura, khususnya dari usaha jasa perhotelan. Itu untuk kontribusi sektor usaha jasa pariwisata, khususnya perhotelan, rumah makan, kafe, dan lain-lainnya, itu yang memberikan kontribusi terbesar pertama. Nomor 1 di Kota Jayapura, karena kita di Kota Jayapura nih mengandalkan sektor jasa ya. Dari pajak-pajak hotel, restoran, itu memberikan kontribusi terbesar. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura, target PAD di tahun 2024 sebesar 260 miliar rupiah.
Hingga Oktober lalu, realisasi PAD telah mencapai 80% atau sebesar 200 miliar lebih. Dinas Pariwisata Kota Jayapura sangat mendukung para investor yang ingin berinvestasi, namun harus tetap memperhatikan kearifan lokal dan lingkungan serta sumber daya masyarakat adat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.